Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Yupektiliana dengan NIM 200401073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS pada mata kuliah pengolahan citra digital. Yang pertama yaitu pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Anaconda terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada dasar pembuatan gambar. Metode yang digunakan OpenCV untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, dan elips. Garis dibuat menggunakan CV line. Dasar menggunakannya seperti berikut: CV 2 line, citra titik 1, titik 2, warna dan ketebalan. Lingkaran dibuat menggunakan CV 2 circle. Dasar menggunakannya seperti berikut: CV 2 circle, citra, titik 1, radius, warna, dan ketebalan. Persegi panjang dibuat dengan menggunakan CV 2 rectangle. Dasar penggunaannya seperti berikut, yaitu CV 2 rectangle, citra, titik 1, titik 2, warna, ketebalan. Elips atau bentuk lonjong dibuat dengan menggunakan CV 2 elips. Dasar penggunaannya seperti berikut: CV 2 elips, citra, titik pusat, sumbu, sudut awal, sudut akhir, warna, dan ketebalan. Poligon dibuat dengan menggunakan CV 2 polyline. Dasar penggunaannya seperti berikut: CV 2 polyline, citra, tarik titik, tertutup, warna, dan ketebalan. Selanjutnya ada teks atau tertulis. Teks dapat dituliskan ke citra dengan menggunakan puText. Bentuk dasar pemakaiannya seperti berikut: CV 2 puText, citra, teks, posisi, font page, font scale, warna, dan ketebalan. Selanjutnya yaitu latihan 1. Di sini ada gambar dan hasil outputnya. Bisa dilihat sendiri hasil outputnya. Selanjutnya pengolahan citra berbasis pixel. Membuat bingkai atau tepi gambar diubah menjadi hitam merupakan bentuk pengubahan nilai pada pixel. Membuat bingkai pada citra berskala keabu-abuan. Di sini ada gambar dan penjelasannya. Selanjutnya juga ada gambar lalu penjelasannya. Pengolahan citra berbasis pixel seperti di bawah ini. Ada gambar original dan hasil bingkainya. Membuat bingkai pada citra berwarna. Perbedaan utama dengan gambar beraras keabu-abuan hanya terletak pada kode hitam, sama dengan 0,0,0. Pada citra berskala keabu-abuan, hitam berupa besaran skalar, sedangkan pada citra berwarna berupa senarai yang mengandung 3 elemen yang menyatakan nilai ketiga komponen penyusun warna, yaitu B, G, dan R. Pada latihan 2 ada gambar asli dan ada hasil outputnya. Bisa lihat sendiri di video ini. Pemakai CV 2 filter. Bentuk pemakai CV 2 filter 2 dimensi. Nilai balik sama dengan CV 2 filter 2 dimensi. Citra, zoom bit, kernel. Ada tabel berikut dengan keterangan zoom bit bisa berupa 8,
16, 32, dan seterusnya. Jika jumbit diisi dengan negatif 1, maka jumlah bit digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1. Selanjutnya, filter lolos bawah digunakan untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Filter ini berguna untuk menghaluskan draw atau kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Filter lolos tinggi, filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Filter ini bisa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Filter Higgs-Boson. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra, kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Filter penonjolan. Kernel yang digunakan untuk memperoleh efek penonjolan seperti berikut. Pada latihan 3 ada gambar dan ada hasil outputnya. Kalian bisa lihat sendiri. Ekualisasi histogram. Memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra dapat digunakan untuk meningkatkan kontrak sehingga citra seperti mendapat pencahayaan yang merata. Yang pertama ada ekualisasi histogram citra ke abu-abu. Di sini ada gambar dan penjelasannya. Yang kedua ada ekualisasi histogram citra berwarna, dan di sini juga ada gambar dan penjelasannya serta hasil outputnya. Dan yang ketiga sama seperti yang di atas, ada gambar dan ada pengertian serta ada hasil outputnya. Keempat juga sama seperti yang di atas, ada gambar, ada pengertian, dan ada hasil outputnya. Di latihan 4 yaitu ada gambar dan ada hasil outputnya. Morphological Image Processing. Morfologi merupakan teknik atau proses yang digunakan untuk mengelola image atau citra yang didasarkan atau atas prinsip morfologi matematika. Dalam pemrosesan image, hasil yang diharapkan didasarkan atas bentuk atau struktur image asal. Morfologi mempunyai dua proses, yaitu proses foreground dan background. Daerah asal foreground dan background berkaitan erat dengan image. Tipe operasi morfologi dan penataan elemen image. Untuk melakukan operasi morfologi membutuhkan suatu struktur ring elemen atau disebut dengan struktur elemen. Ada latihan kelima. Selanjutnya ada latihan kelima, yaitu ada gambar asli, skrip yang sudah dirubah, dan hasil outputnya. Selanjutnya sama seperti yang di atas. Image transformation in frequency domain. Transformasi Fourier discrete adalah alat yang populer untuk pemrosesan gambar adalah teorema konvolusi dalam domain Fuji dengan mengambil transformasi Fourier dari F dan H dan memiliki modal F dan modal H yang sangat kompleks dalam hal konvolusi waktu berjalan. Untuk mendapatkan hasil optimal dalam melakukan transformasi P dan Q, ada dua opsi, yaitu yang pertama menggunakan kekuatan 2 yang membawa ke nilai besar sehingga sebagai gantinya kita dapat menggunakan P sebagai ganda dari ukuran M dan Q sebagai 2 kali lipat dari ukuran M. Maka dibuat Fp
dimana di sini P adalah versi ukuran P kali Q kali Q, mengisi piksel yang tersisa dengan 0. Yang kedua, menghitung transformasi Fourier dari gambar berlapis. Ini kita juga harus menghitung transformasi Fourier dari sebuah filter H. Jadi jika filter H juga dalam domain dasar harus melakukan hal yang sama, sehingga filter dengan 0 dan Q memiliki ukuran gambar yang sama. Dan menghitung transformasi Fourier dalam domain Fourier, kita akan mengambil produk antara F dan H. Transformasi Fourier adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi basis sinusoide, yaitu sebuah penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien. Konvolusi dalam domain waktu sama dengan perkalian dalam domain frekuensi, yaitu diberi dua sinyal dan Y dalam kurung T. Maka jika Xt, Yt, mana kalikan menunjukkan konvolusi, maka transformasi Fourier dari Z T hanyalah Zt sama dengan Xt, Yt, Zt sama dengan Xt, Yt, Zt, Zt, Zf sama dengan Xf titik Yf, Yz, Zf sama dengan Xf, Yf. Untuk sinyal diskrit dengan pengembangan algoritma FFT yang efisien, hampir selalu lebih cepat untuk mengimplementasikan operasi konvolusi dalam domain frekuensi daripada domain waktu. Selanjutnya ada latihan 7. Di sini ada gambar, kalian bisa lihat sendiri. Macam-macam noise pada citra. Perkembangan nyata di bidang pengolahan citra penting bagi kehidupan manusia. Dalam melakukan perbaikan kualitas citra, perbaikan kualitas diperlukan karena seringkali citra dijadikan objek pembahasan mempunyai kualitas yang buruk. Misal, citra mengalami cedera atau noise pada saat pengiriman melalui saluran transmisi, citra terlalu terang atau gelap, atau citra crow tajam, kabur, dan sebagainya. Noise adalah gambaran atau piksel yang menggunakan kualitas citra. Noise ini dapat disebabkan oleh gangguan gaze atau optik pada atap gusi, maupun secara sengaja akibat proses pengolahan yang tidak sesuai. Noise memiliki 3 jenis, yaitu noise aditif, Gaussian, dan speckle. Salah satu metode yang dapat digunakan dengan metode konvolusi yang terdiri dari filter lolos bawah, lolos atas, median, mean, dan Gaussian. Noise reduction with spatial and frequency filtering. Gaussian adalah kurva lonceng dalam suatu dimensi. Dalam 2 dimensi sebuah bukit, katakanlah secara matematis, direpresentasikan sebagai 1/2 pi, atau varian atau juga standar deviasi. Pemfilteran Gaussian untuk denoising filter yang sangat umum digunakan dalam filter ini yang mengacu pada Gaussian dalam menggunakan OpenCV seperti CV2 atau gambar sedikit. Tidak masalah jika menentukan parameternya sedikit berbeda di Gaussian Blur di OpenCV. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.